Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ani Harmini dan Ayu Andarulisnawati. Di sini kami akan mencoba menjelaskan tentang materi counting. Pada materi counting, yang akan kita bahas beberapa materi yang berhubungan dalam counting. Yang pertama kali yaitu kita akan membahas tentang dasar-dasar menghitung. Yang kedua, kita akan membahas tentang prinsip pigeonhole. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang permutasi dan kombinasi. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang dasar-dasar menghitung. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang dasar menghitung atau dasar perhitungan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui latar belakang terbentuknya suatu dasar menghitung. Kita awali dengan pendahuluan, diawali dengan adanya suatu permasalahan, yaitu masalah perhitungan muncul pada berbagai bidang matematika dan ilmu komputer. Sebagai contohnya, kita harus menghitung hasil eksperimen yang berhasil dan semua kemungkinan hasil eksperimen ini untuk menentukan probabilitas kejadian diskrit. Kita perlu menghitung jumlah operasi yang digunakan dengan algoritma untuk mempelajari kompleksitas waktunya. Jadi, dasar suatu menghitung itu muncul karena adanya suatu permasalahan perhitungan yang muncul pada berbagai bidang, baik itu matematika dan ilmu komputer. Nah, dari adanya suatu permasalahan tersebut, timbullah suatu dasar perhitungan. Di sini kita memperkenalkan teknik dasar perhitungannya. Nah, karena apa? Karena dengan adanya suatu dasar perhitungan ini, metode ini berfungsi sebagai dasar untuk hampir semua teknik perhitungan. Oke, kita bahas satu persatu tentang dasar perhitungan, di mana prinsip dasar menghitung yang pertama yaitu adalah aturan perkalian. Aturan perkalian di sini menyatakan, misalkan sebuah prosedur dapat dipecah menjadi beberapa kejadian. Jika ada N1 cara adalah kejadian pertama dan N2 adalah kejadian kedua setelah kejadian pertama terjadi, maka ada N1 dikali N2 cara untuk menyelesaikan prosedur ini. Nah, untuk memahami pernyataan dari aturan perkalian, di sini disajikan contoh. Untuk aturan perkalian di sini disajikan 10 contoh, tetapi saya pilih beberapa contoh saja, yaitu contoh 5. Permasalahannya di sini adalah berapa banyak plat nomor berbeda yang dapat dibuat jika setiap plat berisi urutan 3 huruf kapital atau huruf Inggris, diikuti oleh 3 angka dan tidak ada huruf yang dilarang. Nah, di sini ada 3 urutan huruf. Huruf di sini ada 26 dari A sampai Z. Di sini yang diminta adalah 3 urutan dan 3 angka. Angka di sini ada 10 yaitu 0 sampai 9. Yang diminta adalah 3 angka. Solusinya bagaimana? Oke, ada 26 pilihan untuk masing-masing 3 huruf. Dan ada 10 pilihan untuk masing-masing 3 angka. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan aturan perkalian untuk mengetahui berapa banyak plat nomor berbeda yang dapat dibuat, yaitu dengan cara 26 kali 26 kali 26. Kenapa 26-nya ada 3? Karena dimintanya adalah 3 huruf kapital yang berbeda. Dan dikali dengan 10 kali 10 kali 10. 10-nya ada 3 karena diminta 3 angka di sini. Sehingga diperolehlah hasil dari 26 dikali 26 dikali 26 dikali 10 dikali 10 dikali 10. Hasilnya adalah 17.576.000. Jadi ada 17.576.000 kemungkinan plat nomor yang berbeda yang dapat bisa dibuat. Selanjutnya, contoh tentang menghitung fungsi satu-satu. Permasalahannya di sini adalah berapa banyak fungsi satu-satu dari suatu himpunan dengan M anggota tepat 1 dengan N anggota. Nah, solusinya bagaimana? Kita punya catatan pertama bahwa ketika M lebih dari N, itu tidak ada fungsi satu-satu dari suatu himpunan dengan M anggota ke suatu himpunan dengan N anggotanya. Nah, sekarang jika kita punya M kurang dari sama dengan N, kita misalkan anggota domainnya A1, A2 sampai dengan AM. Ada N cara untuk memilih nilai fungsi pada A1. Karena fungsi 1, nilai fungsi pada A2 dapat diambil dengan N dikurang 1 cara. Mengapa? Karena nilai yang digunakan untuk A1 itu tidak dapat digunakan kembali. Secara umum, nilai fungsi pada AK dapat dipilih dengan N dikurang K ditambah 1 cara. Dengan aturan perkalian, jadi untuk fungsi 1, dengan aturan perkalian kita bisa menggunakan
rumus N dikali N kurang 1 dikali dengan N kurang 2 sampai dengan dikalikan dengan N dikurang M ditambah 1 fungsi 1 dari suatu himpunan dengan anggota tepat 1 dengan anggota. Sebagai contohnya nih misalkan ada 5 dikali 4 dikali 3. Nah, di sini N-nya adalah 5. Selanjutnya cara yang kedua itu tidak boleh 5 dikarenakan cara yang pertama tidak boleh dipakai. Jadi N dikurang 1. Makanya 5 dikurang 1 adalah 4. Jadi cara kedua adalah 4 cara. Selanjutnya untuk cara ketiga adalah 3. Kenapa? Karena cara pertama dan cara kedua itu tidak boleh digunakan. Makanya N dikurang 2 adalah 5 kurang 2 ada 3. Sehingga kita peroleh dengan aturan perkalian 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 60 fungsi 1 dari suatu himpunan dengan 3 anggota ke suatu himpunan dengan 5 anggota. Selanjutnya kita masuk pada aturan yang kedua yaitu aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan menyatakan jika sebuah kejadian dapat diselesaikan dengan salah satu dari N1 cara atau salah satu dari N2 cara, di mana tidak ada himpunan N1 cara sama dengan salah satu himpunan N2 cara, maka ada N1 ditambah N2 cara untuk menyelesaikannya. Untuk memahami lebih jelas aturan dari penjumlahan di sini disajikan contoh 12. Permasalahannya di sini adalah misalkan dalam sebuah panitia, wakil dari sebuah jurusan dapat dipilih dari dosen atau mahasiswa. Jika pada jurusan tersebut memiliki 37 dosen dan 83 mahasiswa, berapa banyak cara untuk memilih wakil dari jurusan matematika? Nah, solusinya di sini karena ada 37 dosen, berarti ada 30 cara untuk memilih wakil dari sebuah jurusan yang berasal dari kalangan dosen. Dan ada 83 mahasiswa, jadi ada 83 cara untuk memilih wakil dari sebuah jurusan yang berasal dari kalangan mahasiswa. Karena pada jurusan tersebut tidak ada mahasiswa yang berprofesi menjadi dosen dan tidak ada dosen yang sedang menjadi mahasiswa. Maka kita bisa menggunakan aturan penjumlahan yaitu 37 cara ditambah 83 cara menghasilkan total cara yaitu 120 cara yang dapat digunakan untuk memilih wakil dari sebuah jurusan. Contoh selanjutnya yaitu contoh 13 permasalahannya. Seorang siswa dapat memilih satu proyek komputer dari 3 daftar. 3 daftar tersebut masing-masing terdiri dari 23, 15, dan 19 proyek yang mungkin. Tidak ada proyek yang lebih dari satu daftar. Berapa banyak cara untuk memilih proyek? Oke, solusinya di sini. Siswa tersebut bisa memilih sebuah proyek dengan memilih sebuah proyek dari daftar pertama, daftar kedua, dan daftar ketiga. Daftar pertamanya di sini ada 23 proyek. Dan daftar kedua 15 proyek, dan daftar ketiga adalah 9 proyek. Jadi kita bisa menggunakan aturan penjumlahan untuk mengetahui cara memilih proyek. Jadi caranya yaitu 23 ditambah 15 ditambah 19 sehingga menghasilkan 57 cara untuk memilih proyek. Oke, setelah kita memahami aturan perkalian dan penjumlahan, kita masuk pada perhitungan permasalahan yang lebih kompleks. Karena di sini banyak suatu perhitungan permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan hanya menggunakan aturan penjumlahan atau hanya menggunakan aturan perkalian. Tetapi banyak permasalahan perhitungan yang rumit yang bisa diselesaikan dengan menggunakan kombinasi kedua aturan ini. Oke, kita masuk ke contoh dari pernyataan tersebut. Permasalahannya, setiap pengguna pada sistem komputer memiliki password 6-8 karakter, di mana setiap karakter terdapat huruf besar atau sebuah digit. Setiap sandi harus menghasilkan setidaknya 1 digit. Berapa banyak password yang mungkin ada? Oke, kita di sini tugasnya permasalahannya adalah mencari berapa banyak password yang mungkin ada dari 6-8 karakter. Oke, solusinya di sini kita misalkan P itu adalah jumlah total kemungkinan password. Dan misalkan P6, P7, P8 itu menunjukkan jumlah kemungkinan password masing-masing untuk panjang 6, 7, dan 8. Dengan aturan penjumlahan, kita bisa menggunakan solusi P sama dengan P6 ditambah P7 ditambah P8. Nah, sekarang kita akan menemukan P6, P7, P8 terlebih dahulu. Untuk menemukan P6-nya secara langsung itu sangat sulit, sehingga kita menggunakan cara lain yang lebih mudah, yaitu menemukan jumlah string huruf besar dan angka pada karakternya masing-masing yang termasuk tidak digit dan dikurangi dengan string tanpa angka. Nah, di sini kita lihat pada P6. Dengan aturan perkalian, jumlah string dari 6 karakter adalah 36. 36 ini adalah
jumlah dari string huruf dan angka, yaitu angkanya 10 dan hurufnya ada 26, makanya 36. Nah, pangkat 6 di sini adalah 6 karakter yang diminta, dan jumlah string tanpa digit di sini adalah 26. 26 di sini adalah huruf. Nah, pangkat 6 adalah karakternya. Sehingga di sini kita peroleh P6, yaitu 36 pangkat 6 dikurang 26 pangkat 6. Kenapa di sini dikurang? Karena di sini dinyatakan untuk mencari P6 lebih mudah, kita menemukan jumlah string huruf besar dan angka 6 karakter ini, termasuk yang tidak digit, dikurangi jumlah string tanpa angka. Sehingga kita peroleh 36 pangkat 6 dikurang 26 pangkat 6. Menghasilkan 1.867.866.560. Untuk P7 juga caranya sama. Di sini yang kita bedakan hanya karakternya, karena di P7 maka pangkatnya pangkat 7. Untuk P8 juga pangkatnya yang berbeda. Nah, setelah kita menghitung P6, P7, dan P8, kita bisa mengetahui jumlah total kemungkinan passwordnya, yaitu dengan menggunakan rumus P sama dengan P6 ditambah P7 ditambah P8, sehingga kita bisa menemukan begitu banyak hasil dari jumlah total kemungkinan password yang bisa dibentuk pada 6-8 karakter. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada aturan pengurangan. Nah, di sini aturan pengurangan mengatakan jika sebuah kejadian dapat dilakukan dengan N1 cara atau N2 cara, maka banyaknya cara untuk melakukan kejadian ini adalah N1 ditambah N2 dikurangi dengan banyaknya cara untuk kejadian umum untuk kedua cara yang berbeda. Jadi untuk aturan pengurangan ini tidak bisa langsung menggunakan dikurang, tetapi di sini dia bilang banyaknya cara untuk melakukan kejadian ini adalah N1 ditambah N2 dikurangi banyaknya cara untuk kejadian umum untuk dua cara yang berbeda. Oke, untuk jelas dari pernyataan ini kita melihat dulu pembuktiannya di sini. Aturan pengurangan ini dikenal sebagai prinsip inklusi-eklusi, terutama ketika digunakan untuk menghitung banyaknya elemen pada gabungan dan dua himpunan. Misalkan A1 dan A2 adalah himpunan. Selanjutnya terdapat mutlak dari A1, cara untuk memilih elemen dari A1, dan mutlak A2, cara untuk memilih elemen dari A2. Banyaknya cara untuk memilih elemen dari A1 atau dari A2 adalah banyaknya cara untuk memilih elemen dari gabungannya. Adalah jumlah dari banyaknya cara untuk memilih elemen dari A1 dan banyaknya cara untuk memilih elemen dari A2. Dikurangi dengan banyaknya cara untuk memilih elemen pada A1 dan A2. Kemudian ada mutlak gabungan dari A1 dan A2, cara untuk memilih elemen baik dari A1 atau A2, dan irisan dari A1 dan A2, cara untuk memilih elemen umum untuk kedua himpunan yang kita miliki. Nah, di sini didapatkan rumus gabungan dari A1 dengan A2 itu sama dengan mutlak dari A1 ditambah mutlak dari A2 dikurang dengan mutlak irisan dari A1 dan A2. Ini adalah rumus yang diberikan dalam bagian 2.2 untuk elemen gabungan dua himpunan. Nah, contoh dari aturan pengurangan di sini permasalahannya adalah sebuah perusahaan komputer menerima 350 pelamar dari lulusan komputer untuk merencanakan pekerjaan baru web server. Misalkan 220 pelamar tersebut menghasilkan jurusan ilmu komputer, 147 mengambil jurusan bisnis, dan 51 mengambil jurusan ilmu komputer dan bisnis. Berapa banyak dari pelamar tersebut yang tidak mengambil jurusan baik dalam ilmu komputer atau dalam bisnis? Untuk menyelesaikan permasalahan ini, di sini disajikan solusinya, yaitu untuk menentukan banyaknya pelamar tersebut yang mengambil jurusan baik dari ilmu komputer atau dalam bisnis, kita dapat mengurangi banyaknya mahasiswa yang mengambil jurusan baik dalam komputer dan dalam bisnis atau keduanya dari banyaknya pelamar. Misalkan A1 itu adalah himpunan mahasiswa yang mengambil jurusan ilmu komputer. Jadi A1 adalah himpunan yang mengambil jurusan komputer,
A2 itu adalah himpunan mahasiswa yang mengambil jurusan bisnis. Kemudian kita bisa mencari gabungan dari A1 dan A2, di mana dia adalah himpunan mahasiswa yang mengambil jurusan ilmu komputer atau bisnis. Dan A1 irisan dari A2 dan A2 adalah himpunan mahasiswa yang mengambil jurusan baik dalam ilmu komputer dan bisnis. Dengan aturan pengurangan, banyaknya mahasiswa yang mengambil jurusan baik ilmu komputer atau bisnis di sini adalah mutlak dari gabungan A1 dan A2 itu sama dengan mutlak dari A1 atau himpunan yang mengambil ilmu komputer ditambah dengan A2 atau himpunan yang mengambil jurusan bisnis dikurangi dengan irisan dari A1 dan A2 sehingga kita peroleh 220 ditambah 147 dikurang 51 sama dengan 316. Jadi banyaknya pelamar yang tidak mengambil jurusan baik dalam ilmu komputer atau bisnis adalah 316 calon mahasiswa. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang aturan pembagian. Terdapat N per D cara sebuah kejadian. Jika hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan prosedur yang dapat dilakukan dengan N cara, dan untuk setiap W cara, tepatnya ada D dari N cara yang sesuai dengan W cara. Oke, contoh dari aturan pembagian di sini, permasalahannya adalah berapa banyak cara yang berbeda untuk menempatkan 4 orang di sekitar meja bundar, di mana 2 tempat duduk dianggap sama ketika setiap orang memiliki tetangga kiri sama dengan tetangga yang kanan. Solusinya di sini, kita bisa bebas memilih tempat duduk di meja dan label kursi yang pertama. Kita nomori sisa kursi di urutan numerik, melanjutkan searah jarum jam sekitar meja. Perhatikan bahwa 4 cara untuk memilih orang untuk kursi yang pertama. Selanjutnya, kita punya 3 cara untuk memilih orang untuk kursi yang kedua, dan kita punya 2 cara untuk memilih orang untuk kursi yang ketiga, dan 1 cara untuk memilih orang untuk kursi yang keempat. Dengan demikian ada 4 faktorial, yang artinya sama dengan 24 cara untuk memesan 4 orang untuk kursi ini. Namun, masing-masing dari 4 pilihan untuk kursi 1 kepala untuk pengaturan yang sama, seperti yang kita bedakan 2 pengaturan hanya ketika salah satu orang memiliki kiri langsung yang berbeda atau tetangga sebelah kanannya. Karena ada 4 cara untuk memilih orang untuk kursi pertama dengan aturan pembagian, kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan 24 dibagi 4, sehingga ada 6 pengaturan tempat duduk yang berbeda 4 orang di sekitar meja bundar. Selanjutnya yaitu kita belajar tentang diagram pohon, di mana untuk masalah menghitung dapat diselesaikan dengan menggunakan diagram pohon. Sebuah pohon terdiri dari akar, banyaknya yang cabang meninggalkan akar, dan kemudian cabang tambahan yang meninggalkan titik akhir cabang lainnya. Untuk menggunakan pohon dalam menghitung, kita menggunakan cabang untuk mewakili masing-masing pilihan yang mungkin. Kami mewakili hasil yang mungkin meninggalkan titik akhir dari cabang yang tidak memiliki cabang lain. Nah, jadi diagram pohon ini juga dapat menyelesaikan beberapa permasalahan pada dasar perhitungan. Contohnya di sini permasalahan pada diagram pohon disajikan. Misalkan kaos I Love New Jersey tersedia dalam 5 ukuran yang berbeda. Di sini ada ukuran S, M, L, XL, dan double XL. Selanjutnya, misalkan setiap ukuran tersebut dalam 4 warna, yaitu putih, merah, hijau, dan hitam, kecuali untuk XL yang hanya tersedia dalam warna merah, hijau, dan hitam, dan XXL yang hanya tersedia dalam warna hijau dan hitam. Berapa banyak kaos yang berbeda yang harus dimiliki toko souvenir untuk menyediakan setidaknya 1 dari masing-masing ukuran dan warna kaos? Oke, permasalahannya di sini. Kita melihatnya di sini pakai diagram pohon. Nah, di sini yang pertama di sini adalah kita akan membahas tentang banyaknya kaos I Love New Jersey. Nah, kaosnya ini ternyata punya beberapa ukuran, yaitu S, M, L, XL, dan XL. Setelah itu, kaos dengan ukuran S memiliki 4 warna, yaitu putih, merah, hijau, dan hitam. Untuk warna merah juga, untuk ukuran M punya 4 warna, yaitu putih, merah,
hijau dan hitam juga. Dan untuk yang L, ukuran L, bajunya itu warnanya juga lengkap, ada 4, yaitu warna putih, merah, hijau, dan hitam. Namun untuk ukuran XL dia hanya punya 3 warna, yaitu punya merah, hijau, dan hitam. Dan ukuran XXL dia punya hanya warna hijau dan hitam. Nah, dari cabang dari diagram pohon ini, di sini kita bisa melihat berapa banyak baju I Love New Jersey-nya. Nah, di sini bisa kita lihat yaitu 4, 4, 4, 3, dan 2, sehingga ada 17 kaos yang berbeda. Selanjutnya adalah prinsip pigeonhole. Pendahuluan. Pigeonhole Principle atau prinsip sarang merpati biasa disebut pertama kali dinyatakan oleh ahli matematika dari Jerman yang bernama Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet pada tahun 1834. Sehingga prinsip ini juga dikenal dengan istilah prinsip Lejeune-Dirichlet atau Dirichlet-Drawin Principle. Prinsip pigeonhole berawal dari permasalahan perbedaan banyaknya burung merpati dan sarangnya. Jika ada 20 burung merpati yang akan bertengger pada 19 sarang burung merpati, maka salah satu dari sarang tersebut berisi setidaknya 2 burung merpati karena jumlah burung dengan sarangnya lebih banyak burungnya. Nah, inilah yang melatar belakangi munculnya prinsip pigeonhole. Teorema pertama dari pigeonhole, prinsip pigeonhole, jika K bilangan bulat positif dan K plus 1 atau lebih objek ditempatkan ke dalam K kotak, maka setidaknya ada satu kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Akibat dari teorema tersebut, akibat 1, sebuah fungsi f dari suatu himpunan K plus 1 atau lebih elemen ke suatu himpunan K elemen adalah tidak satu-satu. Kita masuk contoh 1. Di antara suatu kelompok terdiri dari 367 orang. Setidaknya ada 2 orang yang hari lahirnya sama, karena hanya ada 366 kemungkinan hari lahir. Jadi di sini menggunakan prinsip pigeonhole ketika ada 367 orang, kemungkinan ada setidaknya 2 orang yang lahirnya sama, karena kemungkinan hari lahir itu hanya 366. Contoh yang kedua, dalam setiap grup berisi 27 kata-kata dalam bahasa Inggris. Paling tidak ada 2 kata yang dimulai dengan huruf yang sama karena terdapat 26 huruf dalam alfabet Inggris. Penyelesaian, jelas huruf dalam alfabet Inggris adalah 26 dari A sampai Z. Terus kemungkinan huruf yang dipakai menjadi awal sebuah kata adalah 26. Sehingga menurut prinsip sarang merpati haruslah ada 27 kata jika menginginkan ada 2 kata yang diawali dengan huruf yang sama. Ini jawabannya harus menggunakan 27 kata jika menginginkan ada 2 kata yang diawali dengan huruf yang sama. Generalisasi prinsip pigeonhole. Prinsip sarang burung merpati menyatakan terdapat paling sedikit 2 objek dalam kotak yang sama jika terdapat objek yang lebih banyak dari kotaknya. Misalnya, di antara 21 angka desimal, pasti terdapat paling sedikit 3 angka yang sama. Ini karena jika ke-21 angka tadi didistribusikan pada 10 kotak, satu kotak tertentu akan memiliki lebih dari 2 objek. Secara umum, situasi ini kita rumuskan sebagai berikut. Menjadi teorema kedua, jika n objek ditempatkan pada K kotak, maka terdapat paling sedikit satu kotak yang berisi setidaknya kurung langit-langit n per K objek. Ini adalah kurung dengan siku atas. Di sini dimaksudkan adalah putaran nomor bulatan atas. Jadi nanti ketika selesai membagi desimalnya nanti dibulatkan ke
ke atas. Contoh 5, di antara 100 orang, berapa orang yang di antaranya lahir pada bulan yang sama? Untuk penyelesaiannya, di antara 100 mahasiswa terdapat paling sedikit kurung langit-langit 100 dibagi 12 sama dengan 9 mahasiswa yang lahir pada bulan yang sama. 100 ini didapatkan dari banyaknya orang atau banyaknya mahasiswa, sedangkan 12 ini adalah kemungkinan bulan yang lahir mereka. Ini aslinya 100 dibagi 12, 8,33, karena di sini teoremanya menggunakan siku kurung langit-langit, aslinya 8,33 dibulatkan naik menjadi 9. Contoh yang keenam, berapakah banyak mahasiswa paling sedikit yang harus menghadiri perkuliahan matematika diskrit agar terdapat paling sedikit 6 mahasiswa yang memiliki nilai huruf yang sama dari nilai A, B, C, dan E. Penyelesaian, untuk memastikan bahwa setidaknya 6 siswa menerima kelas yang sama adalah bilangan bulat terkecil N. Sehingga kurung langit-langit N per 5 sama dengan 6. Bilangan bulat terkecil tersebut adalah N sama dengan 5 dikali 5 ditambah 1 sama dengan 26. Jika Anda hanya memiliki 25 siswa, mungkin ada 5 yang telah menerima setiap kelas sehingga tidak ada 6 siswa telah menerima nilai yang sama. Jadi, 26 adalah minimum jumlah siswa yang diperlukan untuk memastikan bahwa setidaknya 6 siswa akan menerima nilai yang sama. Beberapa aplikasi elegan dari prinsip sarang merpati. Dalam banyak aplikasi menarik dari prinsip sarang merpati, objek yang akan ditempatkan ke dalam kotak harus dipilih dengan cara yang baik. Beberapa aplikasi akan dijelaskan di sini. Contoh 10. Selama 1 bulan dengan 30 hari, sebuah tim basketbol memainkan setidaknya 1 permainan per hari, tapi tidak lebih dari 45 permainan. Tunjukkan bahwa seharus ada periode beberapa hari berturut-turut di mana tim harus bermain persis 14 permainan. Penyelesaian, misalkan AC menjadi jumlah pemain yang dimainkan pada atau sebelum hari J dalam sebulan, kemudian A1, A2 sampai A30 karena kita tadi ada 30 hari adalah peningkatan urutan bilangan bulat positif yang berbeda dengan A kurang dari AC kurang dari 45. Selain itu, A1 ditambah 14, ini 14 dari 14 pemain, ditambah A2 ditambah 14 sampai A30 ditambah 14 juga merupakan urutan peningkatan bilangan bulat positif yang berbeda dengan 15 kurang dari AC ditambah 14 kurang dari 59. 60 bilangan positif A1, A2 sampai A30, A1 ditambah 14, A2 ditambah 14, A3 ditambah 14, semuanya kurang dari atau sama dengan 59 dari ini. Jadi semua bilangannya kurang dari 59. Oleh karena itu, dengan prinsip pigeonhole, dua bilangan bulat ini sama karena bilangan bulat AC di mana J1 sampai 30 semuanya berbeda dan bilangan bulat AC plus 14 di mana J1 sampai 30 semuanya berbeda. Harus ada indeks I dan J dengan AI sama dengan AC plus 14. Ini berarti tepat 14 pertandingan dimainkan dari hari J plus 1 dari hari I. Jadi ada tepat 14 pertandingan. Teorema yang ketiga, setiap barisan N kuadrat ditambah 1 bilangan real yang berbeda berisi subbarisan dengan panjang N plus 1 dan subbarisan ini merupakan barisan naik atau turun.
Contoh 12, barisan 8, 11, 9, 1, 4, 6, 12, 10, 5, 7 memuat suku. Perhatikan bahwa 10 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 1. Ada 4 sub barisan yang naik secara sempurna, yaitu 1, 4, 6, 12, terus 1, 4, 6, 7, terus 1, 4, 6, 10, dan 1, 4, 5, 7. Ini adalah sub barisan yang naik. Sedangkan dari barisan ini ada pula sub barisan yang menurun secara sempurna dengan panjang yaitu dengan panjang 4 yaitu 11, 9, 6, dan 5. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu tentang permutasi. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang konsep permutasi, kita diawali terlebih dahulu dengan beberapa contoh, yaitu kita memulai dengan memecahkan pertanyaan pertama yang diajukan dalam pendahuluan pada bagian ini, serta pernyataan yang terkait. Jadi, di sini akan disajikan contoh dasar yang nantinya akan mengarah pada konsep permutasi. Contohnya di sini yaitu kita disuruh menentukan banyaknya cara yang kita bisa memilih 3 siswa dari satu kelompok yang terdiri dari 5 siswa yang antri untuk berfoto dan berapa banyak cara kita bisa mengatur kelima yang mengantri untuk berfoto. Jadi solusi untuk dua pertanyaan pada contoh satu ini, yang pertama, perhatikan bahwa urutan di mana kita memilih siswa. Ada 5 cara untuk memilih siswa pertama yang terdiri di awal baris. Dan begitu siswa itu terpilih, ada 4 cara untuk memilih murid kedua di antrian. Setelah murid pertama dan kedua terpilih, ada 3 cara untuk memilih murid ketiga di antrian. Dengan aturan produk yaitu 5 kali 4 kali 3. Kenapa cuma 3? Karena di sini adalah memilih 3 siswa. Kenapa awalnya 5? Karena di sini dia minta adalah 5 siswa yang antri untuk berfoto. Jadi 5 dikali 4. Kenapa 4? Karena cara yang pertama tidak boleh digunakan pada cara yang kedua, sehingga 5 kurang 1 adalah 4, maka dikali 4. Dan kenapa di sini 3? Karena cara pertama dan cara kedua tidak boleh digunakan, maka di sini adalah 5 kurang 2 adalah 3. Sehingga 5 kali 4 kali 3 memperoleh hasil 60 cara untuk memilih 3 siswa dari kelompok 5 siswa agar antri untuk berfoto. Selanjutnya untuk permasalahan kedua, berapa banyak cara kita bisa mengatur kelima yang mengantri untuk berfoto? Untuk mengatur semua 5 siswa dalam satu garis untuk berfoto, kita memilih siswa pertama dengan 5 cara. Siswa yang kedua yaitu dengan 4 cara, karena cara pertama tidak boleh digunakan, makanya 4 cara. Dan yang ketiga itu dengan 3 cara, untuk siswa yang keempat itu dengan 2 cara, dan untuk siswa kelima itu menggunakan 1 cara. Akibatnya diperoleh 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, sehingga diperoleh 120 cara untuk mengatur semua atau 5 siswa dalam satu garis untuk berfoto. Nah, dari permasalahan tadi, atau dari masalah dan solusi perkalian yang tadi, di sini timbullah suatu teorema dari masalah yang tadi. Teorema 1 di sini, jika n merupakan bilangan bulat positif dan r merupakan bilangan bulat dengan r itu lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan n, maka banyaknya permutasi r dari suatu himpunan dengan n elemen sama dengan n dikali n dikurang 1 dikali dengan n dikurang 2 sampai dengan dikali dengan n dikurang r ditambah 1. Permutasi r dari himpunan dengan n himpunan yang berbeda. Oke. Dari teorema 1 itu timbullah suatu akibat. Jika n dan r bilangan bulat dengan r lebih dari sama dengan 0 dan r itu kurang dari sama dengan n, maka banyaknya permutasi R dari suatu himpunan dengan n elemen ini sama dengan n faktorial dibagi dengan n dikurang R faktorial.
Contohnya, berapa banyak cara yang digunakan untuk memilih pemenang hadiah pertama, pemenang hadiah kedua, dan pemenang hadiah ketiga dari 100 orang yang berbeda yang ikut konteks. Nah, kita tadi sudah memahami aturan dari teorema 1, yaitu tentang teorema permutasi. Di sini solusinya, karena pentingnya untuk menentukan siapa yang mendapat hadiah yang mana, banyaknya cara untuk memilih 3 pemenang hadiah adalah banyaknya 3 anggota pilihan urutan dari 100 anggota himpunan, yaitu banyaknya permutasi 3 dari 100 anggota himpunan. Oleh karena itu, jawabannya adalah permutasi 3 dari suatu himpunan 100 elemen itu sama dengan 100 dikali 99 dikali 98 sama dengan 970.200. Jadi, caranya di sini kalau misalnya mau menggunakan aturan permutasi atau teorema 1 dari permutasi ini, tadi kan n faktorial dibagi dengan n dikurang 1 faktorial. Nah, n-nya di sini adalah 100 dibagi dengan 100 dikurang 3 itu ada 97. Jadi 100 faktorial dibagi dengan 97 faktorial diperolehlah 100 dikali 99 dikali 98. Sehingga total cara untuk memilih pemenang hadiah pertama, kedua, dan ketiga itu adalah 970.200. Selanjutnya kita akan membahas tentang kombinasi. Sebelum membahas ke kombinasi, kita sekarang mengalihkan perhatian kita untuk menghitung pilihan objek yang tidak berurutan. Jadi objeknya ini dia tidak memperhatikan urutan. Kita mulai dengan memecahkan sebuah pertanyaan yang diajukan dalam pendahuluan bagian bab ini. Contoh 8, berapa banyak panitia berbeda yang terdiri dari 3 siswa yang dapat dibentuk dari kelompok 4 siswa. Jadi di sini akan memilih sebuah panitia yang terdiri dari 3 siswa. Nah, berapa yang dapat dibentuk dari kelompok 4 siswa? Solusi untuk contoh 8 ini, untuk menjawab pertanyaan ini, kita hanya perlu mengetahui jumlah himpunan bagian dengan 3 elemen. 3 ini adalah yang nanti akan disusun menjadi sebuah panitia dari himpunan yang berisi 4 siswa. Jadi keseluruhan siswa nanti ada 4, nanti akan dibentuk 3 siswa sebagai panitia. Kami melihat bahwa ada 4 subset tersebut, 1 untuk masing-masing dari keempat siswa tersebut. Karena memilih 3 siswa sama dengan memilih salah satu dari 4 siswa untuk keluar dari kelompok tersebut. Karena kita akan memilih hanya 3 siswa, ini mengakibatkan kita juga harus memilih salah satu dari 4 siswa untuk keluar dari kelompok tersebut. Ini berarti ada 4 cara untuk memilih 3 siswa untuk komite, di mana urutan di mana siswa ini dipilih tidak masalah. Teorema 2, jumlah kombinasi R dari himpunan dengan N elemen, di mana N adalah bilangan bulat non-negatif dan R adalah bilangan bulat dengan R lebih dari atau sama dengan 0 dan R kurang dari atau sama dengan N, maka sama dengan kombinasi R dari N elemen sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali dalam kurung N min R faktorial. Akibat dari teorema tersebut, akibat 2, misalkan N dan R bilangan bulat tak negatif dengan R kurang dari atau sama dengan N, sehingga kombinasi R dari banyaknya elemen N sama dengan kombinasi N dikurangi R dari banyaknya elemen N. Contoh 12, berapa banyak cara yang ada untuk memilih 5 pemain dari tim tenis berolahraga 10 orang untuk melakukan perjalanan ke pertandingan di sekolah lain. Jadi di sini ada 10 orang,
akan dipilih berapa cara untuk memilih 5 pemain. Jadi 10 orang pemain akan dipilih 5 pemain untuk melakukan perjalanan pertandingan ke sekolah lain. Solusinya, jawabannya diberikan dengan jumlah 5 kombinasi satu set dengan 10 elemen. Dengan teorema 2, jumlah kombinasi tersebut atau jumlah cara yang dapat dilakukan untuk memilih pemain yang melakukan perjalanan yaitu kombinasi 5 dari 10 sama dengan 10 faktorial, kombinasi 5 dari 10 elemen, karena 5 ini 5 kenapa? Karena pemain yang akan berangkat hanya 5, yang terus 10 ini diambil dari banyaknya pemain yang akan dipilih atau 10 elemen. Sehingga 10 faktorial dibagi 5 faktorial dibagi 5 faktorial sama dengan 256. Jadi ada 256 cara untuk memilih 5 pemain dari 10 orang. Oke, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.